Nama saya Yosua, ini 03191085. Di sini saya akan memaparkan tentang uji impact. Uji impact adalah pengujian material dengan menggunakan pembebanan yang cepat atau secara tiba-tiba. Uji ini bertujuan untuk mengetahui sifat mekanis material terhadap beban impact atau kejut, dan juga untuk mengetahui besar energi pada temperatur variasi rendah, tinggi, akibat beban kejut. Inilah yang membedakan pengujian impact dengan pengujian tarik dan kekerasan, di mana pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan. Dasar pengujian impact ini adalah penyerapan energi potensial dari pendulum beban yang berayun dari suatu ketinggian tertentu dan menumbuk benda uji, sehingga benda uji mengalami deformasi maksimum hingga mengakibatkan perpatahan. Metode pengujian impact ada dua. Pertama adalah metode Charpy. Pada metode Charpy, ayunan bandul datang dari arah belakang takik dengan pembebanan dilakukan dari arah punggung takik. Posisi benda uji Charpy pada alat uji ialah horizontal dan tidak dijepit. Pengujian impact berlangsung lebih cepat karena benda uji tidak perlu dijepit, sehingga metode Charpy pada satu material umumnya dilakukan pada berbagai temperatur sebagai upaya untuk mengetahui temperatur transisi. Yang kedua adalah metode Izot. Benda diletakkan pada tumpuan dengan posisi vertikal dan dijepit. Sampel yang dijepit menyebabkan pengujian berlangsung lama, sehingga tidak cocok digunakan pada pengujian dengan temperatur yang bervariasi. Patah getas merupakan fenomena patah pada material yang diawali terjadinya retakan secara cepat dibandingkan patah ulet tanpa deformasi plastis terlebih dahulu dan dalam waktu yang singkat. Dalam kehidupan nyata, peristiwa patah getas dinilai lebih berbahaya daripada patah ulet karena terjadi tanpa disadari begitu saja. Biasanya patah getas terjadi pada material berstruktur martensit atau material yang memiliki komposisi karbon yang sangat tinggi sehingga sangat kuat namun rapuh. Patah ulet. Patah ulet merupakan patah yang diakibatkan oleh beban statis yang diberikan pada material. Jika beban dihilangkan, maka penjelaran retakan berhenti. Patah ulet ini ditandai dengan penyerapan energi disertai adanya deformasi plastis yang cukup besar di sekitar patahan, sehingga permukaan patahan nampak kasar, berserabut, dan berwarna kelabu. Selain itu, komposisi material juga mempengaruhi jenis patahan yang dihasilkan. Jadi bukan karena pengaruh beban saja, biasanya patah ulet terjadi pada material berstruktur bainit yang merupakan baja dengan kandungan karbon rendah. Ini alat-alat dan bahan pengujiannya ada furnace, spesimen, impact tester, es batu, nukleometer, dan kaliper. Langkah kerjanya yang pertama adalah menyiapkan spesimen uji impact sesuai dengan standar. Yang kedua, melakukan heat treatment terhadap spesimen yang pertama dengan menggunakan furnace sampai temperatur austenisasi 850 derajat Celcius. Yang kedua, didinginkan di box yang berisi es batu. Tiga, mengangkat batang pendulum pada posisi yang diinginkan dengan menggunakan batang dari baja pada arm level dan meletakkan soket screw pada holder. Keempat, mengatur dial indikator jarum penunjuk energi. Yang kelima, meletakkan spesimen pada landasan uji. Keenam, menarik lengan holder ke atas untuk melepas soket screw sehingga batang pendulum jatuh dan menabrak spesimen. Setelah spesimen patah, menggunakan handbrake untuk menyetop laju pendulum. Yang ke-8, kemudian mencatat besar beban impact yang terbaca dari dial indikator. Ini merupakan rumus, ada besar energi impact, ada nilai harga impact, dan ada besar energi yang diserap benda uji.
Contoh soal. Mesin uji impact yang memiliki panjang lengan pendulum 0,6278 dan massa pendulum 28,68 kg digunakan untuk uji impact sampel baja. Ujian dilakukan dengan sudut alfanya 155 derajat dan setelah benda uji, sudut yang terbentuk adalah 127,5 derajat. Hitunglah besarnya energi yang diserap oleh sampel baja tersebut pada saat patah. Memakai rumus besar energi impact. Yang ada di sini yang pertama itu E sama dengan M kali G kali R cos beta min cos alpha. 27,68 dikali 9,8 dikali 0,6278 kali cos 127,5 derajat min cos 155 derajat. E sama dengan 271,268 dikali 0,1868. Hasilnya adalah E-nya sama dengan 50,678 Joule.